والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقين. بسم الله الرحمن الرحيم. Jangan disimpulkan suka menguping, tuduhannya suka menguping. Oke, baik. Lain loh. Oke, baik. Oke, Jadi, baik. Nggak jadi apa-apa. mohon maaf ya, saya supaya kita jernih melihat secara tekstual ini sehingga Iya. kita nggak ada rasa risih ya. Oke, nggak apa-apa. Baik. Ya, Jadi ketika beliau itu tidak bisa baca, bukan berarti beliau itu tidak pernah mendengar. Karena Bapak Ersa harus mengingat juga bahwa beliau ini tadinya seorang pedagang. Pedagang ini kan bertemu dengan orang-orang dari berbagai macam suku bangsa. Di betul. situ kan ada berbagai macam agama. Ya, Tentu di situ kan ada sharing, ada ngobrol. ya. Apakah ngobrol itu tidak mempengaruhi jalan pemikiran seseorang? Udah belum? Udah. Oke. Kalau itu dinarasikan semacam itu ya sah-sah saja. Hanya perlu disadari apa yang disampaikan Rasulullah itu sangat-sangat berbeda dengan apa yang di masyarakat. Ya. Karena di Islam itu klaim ya, semua nabi itu pasti banyak tantangannya oleh kaumnya sendiri. Semua nabi. Makanya Nabi Ibrahim asalnya dari mana? Dari Irak. Masa sampai ke Yerusalem? Semua nabi. Hampir semua nabi, kecuali mungkin Nabi Adam ya. Jadi semuanya. Dan yang disoal itu pasti tentang ajaran gimana bertuhannya. Itu pasti. Karena kunci pengajaran pertama kali, kalau waktu ada Ferguson sama siapa itu sempat ngomong, kalau Tuhan itu menciptakan, ya ini ranah keimanan ya, jin dan manusia untuk menyembah, ternyata banyak yang kafir, berarti gagal dong, kan gitu. Aku sih senyum-senyum aja. Itu yang jadi masalah, menyembahnya ke siapa? Untuk menyembah kita ini sadar menghamba ke otak kita, menghamba ke harta kita. Yang jadi masalah kesiapannya. Jadi Tuhan nggak salah. Itu yang jauh lebih penting. Makanya semua nabi pertama kali itu pasti yang disampaikan apa? Sembahlah Tuhanmu dan Tuhanku. Itu semua nabi. Nabi Ibrahim terhadap Raja Namrud juga sama. Semua nabi. Nah ini yang Islam, klaim Islam ya semacam itu. Karena Qurannya begitu. Sejarah juga membuktikan tidak jadi tolak ukur bahwa bangunan gede, rekam jejak yang banyak, itu pasti akurat. Indonesia merdeka aja, saya tambahin sedikit ya, Indonesia merdeka aja. Sejarah tentang G30 SPKI, pada nulis semua. Belum berapa lama, beragamnya minta ampun kok. Yes, betul. Jadi tolak ukur tulisan banyak itu bukan sebagai klaim bahwa itu lebih. Gitu. Nah, mungkin monggo yang lain. Ya. Jadi habis ini nanti mungkin saya kasih kesempatan ke Pak KTFP dulu ya. Saya cuma sedikit aja. Tapi ini sorry ya. Lanjut aja. Ini Lanjut jangan aja, lama-lama. Ini Iya, aku juga mau jalan kok. Lanjut aja, aku mau jalan juga kok. Ya. Nggak apa-apa, untuk share-share saja. Nggak lama. Jadi begini. Jadi begini Pak Ersa, ketika kita meneliti sejarah ya. Contoh tuh ya, kita baru 50 tahun terakhir ini ya, kita punya sejarah G30 SPKI itu ya. Nah itu saya tahu, memang ada dua versi besar di situ, ya kan? Tetapi kita tidak mengambil narasinya, kita mengambil fakta-fakta umumnya dulu. Fakta umumnya itu bahwa ada pertumpahan darah di situ. Ketika kejadian itu ada pertumpahan darah, itu fakta umum, itu tidak bisa dibantah. Siapapun itu akan mengakui, ya kan? Yang kedua, adanya seseorang jenderal yang naik ke tampuk kekuasaan karena kejadian itu tidak bisa dibantah loh.
Nah, disinilah saya mengajak Pak Ersa untuk mengambil fakta-fakta umum dulu. Bukan masalah narasi dan cerita. Kalau saya punya narasi, ya, terus terang saja Pak Ersa. Di sini kami juga menulis sejarah tentang Nabi Muhammad. Raib kami, namanya Theophanus the Confessor. Ya, dia adalah seorang sejarawan dari Bizantium. Jadi selain Ibn Hisham, itu ada juga orang yang menulis. Tetapi dia menulis ini pastinya kan, jadi dia menulis itu sekitar mungkin di tahun 800 itu ya. Sejaman sama Ibn Hisham itu. Ya. Nah dia menulis bahwa Nabi Muhammad ini, ya, dia istrinya itu tinggal dengan seorang raib, seorang pendeta yang sudah dikeluarkan oleh gereja karena pahamnya yang semberawutan. Jadi dia menganggap Warokah bin Nawfal ini sesat. Itu boleh-boleh saja. Tetapi kan kita ngambil fakta umumnya bahwa betul Theophanus the Confessor menulis bahwa waktu itu ada orang Nasrani saat itu. Iya kan? Itu kan fakta umum yang kita ambil. Entah mau sesat atau mau enggak, itu kita kesampingkan dulu. Bahwa Nabi Muhammad ini menikahi seorang janda yang kaya. Nah itu kita ambil fakta umumnya. Oh betul, fakta umumnya seperti itu. Ya kan? Entah di situ Theophanus Confessor itu menulis bahwa Nabi Muhammad pada saat itu menginginkan hartanya dan seterusnya, itu kita kesampingkan dulu. Nah, disinilah saya mengajak Pak Ersa untuk mengambil fakta-fakta umum. Begitu. Nah, begitu. Nah, di dalam tulisannya Theophanus the Confessor ini, ketika Nabi Muhammad berdagang, dia itu sering menguping. Dia itu berteman dengan orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi. Karena itu mereka sering sharing. Nah, kalau buat saya, masuk akal saja. Masuk akal narasi itu. Nah, sekarang saya minta pertanggungjawaban dari Pak Ersa. Bagaimana mungkin dia tidak bertemu dengan orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi? Kan dia berdagang. Masa pemikirannya itu pure, 100%, tidak tahu apa-apa. Kan nggak bisa gitu juga. Kan ada pertemuan, ada ngobrol nih. Kayak saya sama Pak Ersa nih kan, ada ngobrolan kita kan. Sudah belum? Ya, lanjut. Oke, ya nggak apa-apa. Ya Alhamdulillah ya. Kalau mungkin makanya kuncinya kan sebenarnya menelaah secara cermat dan jeli. Kalau tadi Bang Geka sudah menyampaikan gitu, terus seakan-akan Rasulullah mungkin terkontaminasi ajaran Nasrani, ya, atau Yahudi gitu ya. Ya, yang aku sih itu sah-sah saja ya. Tapi kalau kita lihat rekam jejaknya, apa yang disampaikan misalnya pertama ayat yang turun, muatan, ya, narasi, terus hikmahnya justru apa? Amatilah, cermatilah, bacalah. Jadi ini banyak yang terkontaminasi karena dalam benak saya agama itu awalnya dulu itu satu. Dalam benak saya agama apapun dulu itu satu. Seiring dengan waktu, ya itu akan bergeser dengan sejarah pergeseran itu. Jadi adalah agama yang sifatnya kitabiah, ada agama berdasarkan sejarah. Itu pasti ada sisi kelamnya semua. Coba lihat agama mana yang gede-gede gitu. Ada kelamnya semua. Nah, di sini Rasulullah, Nabi terakhir, kalaupun ada itu, tapi itu akan makanya disebut kalau di Quran yang sering debat itu muhaiminan gitu ya. Menempatkan ke proporsinya lagi. Semua nabi begitu. Itu kalau di Islam, semua nabi. Jadi agama pun juga sama. Seiring dengan waktu akan bergeser. Sehingga banyak Islam pun banyak mazhab muncul. Itu pasti itu. Jadi kalau sebagai tolak ukur tadi Bang Geka sampaikan ya monggo-monggo saja kalau Nabi Muhammad ketemu ini. Tapi saya melihatnya justru ini kekayaan Quran membuktikan gimana masih bertengger. Itu
masih dengan settle, tidak ada ketergantungan, tapi mandiri karena memang dari Tuhannya yang menurunkan para nabi sebelumnya. Beda mensikapinya. Justru itu. Loh, kalau kita sudah berinteraksi, tahu banyak hal, terus kita terus nyomot plek, ya justru nggak orisinil. Oh, baik. Jadi Bapak lebih mementingkan orisinalitas di sini ya. Iyalah. Nah, saya mau Karena- tanya ke Bapak dulu. Ada kalau menurut Bapak, nah ini saya kan ke orisinalitas ya. Tapi kalau menurut Bapak, berapa kemungkinannya apakah ada kemungkinan Siti Khadijah ini adalah seorang Nasrani? Ada kemungkinan nggak? Saya nggak berani berandai-andai, ya. Saya nggak berandai-andai. Tentunya gini nih, ada kemungkinan nggak Yesus itu beragama Kristen? Ya nggak ada. Nggak mungkin dia agama Kristen. Kristen itu Ya. kan istilah Kristen nggak mungkin. Kita ngomong referan aja. Ya. Berapa kemungkinannya Abraham itu beragama Islam? Ya 0% saya bilang. Itu bukan berandai-andai, itu jelas. Berapa Kalau kemungkinannya gini. Abraham itu, sebentar. Berapa kemungkinannya Abraham itu beragama Yahudi? Ya 0%. Ya. Tapi berapa kemungkinannya Siti Khadijah itu beragama Nasrani? Ada kemungkinan nggak di situ? Kalau dari sisi gini ya, kalau dari sisi agama enggak. Tapi kalau ada faham-faham yang muncul itu ya. Oke, Kayak ada gini paham lah. Nasrani. Oke. Bukan kayak gini lah. Misalnya sebentar, gini saya kasih ilustrasi gini ya. Kita sakit, katakanlah gitu ya. Terus katakanlah kalau sakit sifatnya non medis, kita kan tahu, oh di sana mungkin ada dukun yang hebat, katakanlah tanda petik ya, bukan kiai gitu. Nah, kita ke sana kan, kadang-kadang kan gitu, terkontaminasi hal-hal kayak gitu, itu wajar dalam bermasyarakat. Wajar, tapi kalau dari sisi keimanan pure murni, itu memang Nabi belum ada, saat itu baru ada Nabi. Jadi masih dipertanyakan, wajar. Secara simpel aja, sosiologi membuktikan semacam itu. Oke, baik. Sekarang contohnya saya kasih contoh begini Pak Ersa. Kalau saya ke rumah Pak Ersa, ya wajar nggak? Kalau misalnya saya bertanya, Pak Ersa toiletnya di mana? Ya, Atau Pak Ersa wajar nggak? Wajar kan? Karena saya bertamu ke rumah Bapak, ya, betul nggak? ya, Betul kan? ya. Tetapi jadi aneh kalau Bapak tidak tahu letak toilet, letak piring itu di rumah Bapak sendiri. Ya. Nah, ini arah saya mau kemana? Nah, Ya, arah saya mau ke sini, Bapak. Orang-orang Muslim itu percaya bahwa di dalam 5 pilar Islam, 5 pilar ya, itu ya. Ya, Itu sholat itu salah satunya dan itu diterima oleh Rasulullah langsung, itu langsung dari Allah. Betul nggak Pak? Betul nggak di sini ya? ya. Oke. Sekarang saya mau tanya ke Bapak. Ini sudah kita diskusikan, itu sudah banyak kali ya Pak ya. Kenapa umat-umat Muslim itu selalu beribadah itu di jam 6, jam 9, jam 12, jam 3, jam 6 sore? Kenapa? 5 kali lah itu 5 ya. kali. Ya, waktu-waktunya itu terlalu spesifik itu. Ya. Bisa nggak saya sholat maghrib jam 9? Ya nggak bisa. Lewat Ya. kan? Ya. Itu kan sudah masuk sholat duha ya itu ya, jam Ya. 9. Betul kan? Artinya kan nggak bisa. Artinya kan harus spesifik di jam Ya, itu, di itu waktu ngikuti perjanjian baru, perjanjian lama loh. Enggak. Itu Apa? ngikutin sholatnya orang Kristen. Nah, gini, kalau saya simpelnya gini, apapun ya, tadi saya katakan ya, agama, saya misalnya punya paham gitu. Awal muasalnya, kalau masih dari sumber ujungnya, Ya, itu sebetulnya sama, dari Tuhan yang sama. baik. Permasalahannya ada di sini, Pak Ersa. Teman-teman Yahudi itu tidak mengenal sholat 7 waktu atau sholat 5 waktu di jam-jam itu. Mereka nggak kenal. Ya, Mereka tidak kenal itu.
Ya. Ya, itu hanya dikenal di dalam iman Kristen. Kenapa dikenal di dalam iman Kristen? Karena waktu-waktunya itu terlalu spesifik. Itu semuanya itu ditujukan untuk mengingat Kristus. Saya kasih contoh nih. Karena kalau Bapak coba tanya saya aja, kenapa sholatnya jam 12? Karena jam 12 itu Yesus naik ke kayu salib. Kenapa sholatnya jam 9? Mengingat jam 9 pagi, ya kan? Mengingat turunnya Roh Kudus itu turunnya di jam 9 pagi. Kenapa subuh-subuh? Mengingat Kristus itu bangkit dari kubur itu di pagi-pagi hari. Nah, kalau ini saya kembalikan ke Islam, masa Anda yang punya rumah, ini kan dapatnya kan ini langsung nih dari Allah nih. Artinya kan khusus nih. Cuman kepada Rasulullah. Tapi kenapa teman-teman Muslim tidak tahu makna waktunya? Anda yang punya rumah kok Anda nggak bisa jelasin? Yang bisa jelasin kenapa orang-orang yang kalian anggap bukan ini, bukan yang punya rumah. Sudah belum? Udah. Oke. Satu Mungkin lagi agak- Pak, satu lagi. Ya. Kenapa zikir itu harus 33 kali dan seterusnya? Udah belum? Udah. Ya. Kalau saya simpel ya. Dari start awal. Itu ini mohon maaf ya, dalam debat itu kan sering sekali. Kenapa Tuhan begini? Kenapa Tuhan begitu kan gitu. Terus karena apa? Gitu. Saya sebagai Muslim mungkin agak beda. Tuhan itu melakukan sesuatu, itu sifatnya perintah larangan atau istilahnya instruksi statement. Nggak nyebutin, karenanya itu nggak nyebutin. Kalau di Quran menerangkan peruntukannya disebutin. Peruntukannya, misalnya diciptakan jin dan manusia, peruntukannya untuk ibadah. Yang jadi paling penting, benar nggak siapa yang diibadahi. Jadi semua orang itu kan rata-rata mesti beribadah. Ateis pun dia sebetulnya menghambakan sesuatu. Dia ada ketergantungan. Satu itu. Jadi kalau orang melakukan atau menciptakan ada karena ada sesuatu saya kepingin makan, bergerak makan karena saya punya perut, saya punya mulut. Ada keterikatan lain. Tuhan enggak. Makanya Tuhan memberi statement peruntukan. Nah, kalau terjadi tentang masalah sholat, masalah ini, ya itu peruntukannya sudah untuk mengingatku. Sholat itu lidzikri. Kalau ketepatannya, ya perintahnya jam-jam segitu. Jadi kita nggak bisa terus kenapa begini. Kalau Quran menerangkan peruntukannya, alasannya ada, saya menerangkan. Kalau enggak, saya nggak berani. Tuhan itu kalau berkehendak ya berkehendak, nggak ada karena. Kalau karena ada sebab, itu bukan Tuhan. Nah, disinilah di mana Anda tidak bisa membuktikan bahwa Anda lah yang punya rumah. Di mana saya sebagai tamu, saya yang Anda anggap sebagai tamu, itu kan khusus sekali tuh. Ada Isra Miraj, baginda menerima perintah sholat. Tetapi Anda sebagai yang punya rumah, bahkan tidak tahu maknanya. Maknanya untuk lidzikri agak beda. Kalau Apa itu? tadi, imani sorry saja, Bang kan? Geka, sorry Bang Geka ya. Tadi kesannya seakan-akan saya nggak tahu. Tapi kalau saya balik juga bisa. Tapi itu nggak etis. Maknanya. Nggak etis. Saya nggak mau melukai artinya yang Anda yakini. Bisa aja saya beralasan, tapi aku nggak. Aku berlindung dari itu. Saya berlindung dari itu. Mohon maaf. Nggak apa-apa, boleh Nggak, dibalikin nggak apa-apa. Saya Nggak, terima. nanti pasti beda. Nggak. Karena di debat sering banget. Nanti pasti beda. Karena dalam banyak hal, misalnya ya. Tuhan Maha Kuasa. Ini bukan kasus yang tadi ya di debat Maha Kuasa. Bisa nggak jadi ini? Bisa nggak jadi ini? Kan gitu. Nah hal-hal kayak gini, ini maunya Tuhan apa kita ini tahu Tuhan itu anak buah kita, Pak. Kalau memang Quran diterangkan peruntukannya bukan karena, Tuhan menerangkan pasti peruntukannya bukan karena. Karena kalau karena berarti terus jadi